Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Syafitri dengan NIM 23126023 dari seksi 23BB06 dengan mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral dan dosen pengampu Bapak Atriwaldi MPD dan Ibu Dr. Etriwayuni MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir yang telah kelompok kami buat yaitu mengenai smart work. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Erika Syafitri, dan yang kedua yaitu Dina Olivia, dan yang ketiga yaitu Gafira Kurnia Fazah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai smart work yang telah kami buat. Yang pertama, yaitu ada di sini ada pengertian nilai moral dan norma dan juga ada macam-macamnya. Nah, misalnya dapat guru jelaskan kepada siswanya. Contohnya guru dapat menjelaskan kepada siswanya mengenai pengertian nilai moral dan norma dan juga macam-macam nilai moral dan norma. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut. Ini pada tahap pertama dan kedua. Selanjutnya kita lanjut pada tahap ketiga, yaitu mengenai contoh-contoh nilai moral dan norma. Terdapat banyak gambar di bawah ini, bermacam-macam gambar. Nah, misalnya contohnya kita ambil satu atau dua gambar saja. Contohnya seperti yang pertama gambar anak murid. Anak murid sebelum berangkat ke sekolah dia bersalaman kepada orang tuanya. Guru dapat menjelaskan ini kepada siswanya. Ini termasuk ke dalam contoh nilai moral atau norma Kak. Misalnya ini termasuk ke dalam contoh norma. Nah, misalnya kalau gambar ini atau gambar tersebut ini termasuk ke dalam norma, guru tersebut dapat menyuruhkan atau guru tersebut menyuruhkan siswanya menusuk ke dalam kotak yang telah dibikin, yaitu ke dalam kotak moral. Nah, selanjutnya pada gambar kedua yaitu gambar ibu, bapak, dan anaknya sholat berjamaah. Guru dapat menjelaskan gambar ini kepada siswanya. Gambar ini termasuk kepada contoh nilaikah, moralkah, atau normakah. Misalnya ini termasuk ke dalam contoh norma. Guru tersebut eh, akan menyuruhkan siswanya juga menusukkan ke dalam kotak tersebut, ke dalam kotak moral. Karena muridnya tadi bilang ini termasuk ke dalam contoh moral. Nah, begitu juga Begitu juga pada gambar seterusnya. Ini termasuk ke dalam contoh apakah dan ini juga. Nah, selanjutnya pada tahap keempat, yaitu mengenai baiklah, masuk pada tahap keempat, yaitu mengenai contoh penerapan dan bagian normanya. Terdapat pembentukan silang yang di sebelah kanannya itu terdapat contoh penerapan dan yang sebelah kiri termasuk normanya. Guru dapat menjelaskan kepada siswanya, misalnya contohnya gambar pertama, ini termasuk kepada norma apakah? Misalnya guru menjelaskan kepada siswanya, ini termasuk norma apakah? Ini apakah termasuk norma hukum? Apakah termasuk norma kesopanan dan atau norma agama? Misalnya siswanya menjawab kepada gurunya, yaitu ini termasuk nilai agama. Nah, jadi jika menyebutkan ini termasuk ke nilai agama, suruhlah siswanya tersebut menusuk dari gambar pertama tersebut ke dalam eh, norma yang telah disebutkannya tadi, yaitu norma agama. Lanjut kepada gambar kedua, yaitu eh, anggota polisi menilang salah satu bapak-bapak di jalanan. Eh, Guru dapat menjelaskan atau menyebutkan ini kepada siswanya, ini termasuk
Ini termasuk kepada norma apakah? Ini apakah termasuk kepada norma hukum atau norma kesopanan dan atau norma agama? Jika siswanya menyebut ini termasuk ke dalam norma hukum, suruhlah siswanya tersebut menusuk dari gambar yang tersebut ini kepada norma hukum tersebut. Nah, jadi pembentukannya ditusukkan berbentuk silang. Dan selanjutnya gambar terakhir yaitu gambar anaknya berangkat ke sekolah sebelum berangkat sekolah, bersalaman kepada kedua orang tuanya. Nah, guru juga dapat menjelaskan atau memberitahukan ini termasuk kepada norma apakah? Apakah ini termasuk kepada norma hukum? Apakah ini termasuk kepada norma kesopanan dan atau norma agama? Eh, se- Jika siswanya menjawab ini termasuk ke norma kesopanan, suruhlah siswanya tersebut menusuk dari gambar tersebut ini kepada norma kesopanan. Jadi, pembentukan dari silang, pembentukan dari penerapan dan macam-macam dan norma-norma ini dapat kita bentuk persilangan seperti pada gambar tersebut. Baiklah, selanjutnya eh, di mana alat peraga alasan memilih kenapa kelompok kami memilih media pembelajaran interaktif tersebut, yaitu karena media pembelajaran memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dan juga berinteraksi secara media dan media seperti siswa dapat memegang dan juga mengamati secara langsung dengan detail. Selain itu, alat peraga juga memungkinkan siswa untuk menggunakan lebih dari satu indera seperti penglihatan, sentuhan, bahkan pendengaran. Selain itu, alat peraga juga dapat lebih menarik perhatian siswa karena sifatnya yang nyata dan juga dengan berinteraksi langsung dengan media akan menimbulkan kesan yang mendalam bagi siswa, sehingga nantinya siswa akan lebih mudah mengingat materi dalam jangka panjang. Baiklah, selanjutnya lanjut ke tujuan. Tujuan kelompok kami membuat smartphone ini atau alat peraga ini adalah untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, menarik, dan interaktif. Alat ini dirancang agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan menyenangkan, sehingga siswa lebih aktif terlibat dalam termotivasi. Selain itu, smartboard bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa, sekaligus membantu mereka menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, manfaat smartboard yang telah kelompok kami bikin, manfaatnya untuk siswa yaitu yang pertama mempermudah pemahaman materi, yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan, yang ketiga mengembangkan keterampilan, yang keempat menerapkan pembelajaran dalam kehidupan, dan yang terakhir meningkatkan motivasi belajar. Sekian penyampaian atau penjelasan dari saya, yaitu sekian penyampaian atau penjelasan dari saya. Saya dari kelompok 5. Jika ada kata-kata yang salah atau menjanggal atau yang kurang tepat, saya minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.